Jadi begini, kenapa mau jadi pelapak buku? Kata orang, kok jadi kurir buku, sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Satu, kita ingin menghapus feodalisme akademis. Jadi ada akademisi, ada intelektual. Akademisi itu cenderung di kampus, ngurus administrasi, ngurus segala macam. Tapi intelektual itu turun, bisa bergaul dengan siapa saja, eksklusif. Itu sebetulnya yang menjadi ide dasar kami bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Bayi Naturosi. Kebetulan di sini saya sebagai apa ya kita sebut ya, pelapak buku lah begitu ya, yang namanya Infinity Book. Jadi Infinity Book ini sebetulnya bermula dari sebuah apa istilahnya, upaya sebenarnya. Dulu ini sebenarnya diksi Infinity ini tahun 2017 muncul, itu di Jogja. Itu sebuah tugas kuliah untuk branding destinasi wisata sebetulnya. Nah, jadi ada istilahnya Infinity Pleasure. Nah, jadi waktu itu saya membuat tugas kuliah, Lombok Timur itu tagline-nya itu Infinity Pleasure gitu. Nah, kemudian singkat cerita terkait nama Infinity Book ini semacam upaya ingin menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang tak terhingga begitu. Kalau misalnya kita lihat dari simbolnya itu, yang I itu saya bayangkan sebagai bentuknya itu buku begitu, dan dia bersandar di huruf B ya, book, buku gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu singkat ceritanya harus tetap dia sanatnya atau sandarannya itu adalah buku gitu, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dari beberapa bulan setelah Infinity Book ini kami inisiasi secara iseng-iseng sebetulnya. Jadi kami melakukan riset kecil-kecilan berdasarkan follower Instagram dan daya beli teman-teman yang membeli lewat Instagram. Pembaca itu sebenarnya di Lombok Timur ada. Jadi di tengah gelombang digitalisasi, ternyata buku itu masih laku. Nah, berarti sebetulnya pembaca itu masih ada di Lombok Timur, tetapi iklimnya yang perlu kita bentuk. Maka selain pelapak buku, kita kan juga mengadakan secara rutin diskusi-diskusi. Jadi saya pikir iklim itu yang perlu kita tumbuhkan. Betul yang disampaikan Kak Said itu, bahwa bahkan saya pribadi ngobrol sama Kak Said, oke lah kita ini upayanya iseng-iseng berhadiah lah istilahnya gitu kan. Toh juga kalau buku pun nggak laku, kita baca yang berkecimpung bisa baca sendiri, nggak bakalan rugi lah gitu. Tapi ternyata saya kaget juga dengan bagaimana hasil pertemuan saya dengan orang-orang yang pesan buku ini. Di Lombok Timur misalnya ada namanya Dusun Teliah. Dusun Teliah itu di bagian selatan Lombok Timur. Itu ada yang pesan buku yang saya COD antar ke sana. Kalau di wilayah Selong, Pancor, Lendang Beduri sampai Anjani, Mas Bagi, bahkan di Embung Raja. Embung Raja itu kan perbatasan Lombok Timur bagian tengah antara Lombok Timur Tengah sama Lombok Tengah kabupaten dah. Itu satu rumah itu udah satu langkah pindah kabupaten kita. Pesan ke sana dan saya antar COD kan memang, dan free Lombok Timur COD-nya. Nah, terus jangkau di luar itu kebetulan Infinity Book ini sampai Malaysia juga kirim buku. Yang di luar Lombok ini Malaysia, Maluku, Bali, Kuningan, Jogja bahkan, Jogja, Bima, Semarang, Semarang. Jadi sudah alhamdulillah banyak lah yang memang dari luar Lombok. Di Lombok ya banyak juga. Untuk buku-buku kebetulan Infinity Book sendiri ini dari puluhan penerbit di Indonesia ini, bahasa saya di Infinity Book di Republik ini begitu. Memang sudah langsung dapat SK kita dari penerbit-penerbit itu. Jadi semacam kerjasama seller resmi ya? Ya, resmi. Jadi setiap kayak Pustaka Pelajar, terus Insis Press, Cantrik Pustaka, Mojo, apalagi kita udah dapat SK memang dari sana untuk. Nah, untuk seminggu fluktuasi memang ya masalah orderan semacam itu. Tapi kalau saya lihat rata-rata dalam waktu seminggu itu untuk per eksemplar ya buku ya, ya puluhan lebih.
yang paling tinggi saya ingat waktu itu orderan per minggu itu di bulan Desember, akhir-akhir Desember itu dalam seminggu itu karena kebetulan ada kampus juga yang pesen waktu itu, mencapai 50-an eksemplar per minggu itu. Tapi rata-ratanya di atas 10 eksemplar lah per minggu. Kami melakukan riset kecil-kecilan, misalnya apa sih konsep yang belum ada di Lotim. Nah, sementara ini yang kita tahu ada buku atau buku yang konvensional. Kita tidak usah sebut merek ya. Jadi anak kecenderungan anak muda sekarang kan tidak hanya ingin berbelanja buku, tetapi kecenderungannya ingin nongkrong, ingin santai. Nah, jadi dengan bayangan itu kita coba Infinity ini kerjasama dengan Jelly Potter, kemudian kita bikin acara ya, diskusi sastra, ya politik, budaya dan seterusnya, itu bisa memantik. Selain Instagram, tentu juga dari teman ke teman, dari komunitas ke komunitas, kolaborasi kita. Jadi itu yang bercerita, oh ini ada Infinity, akhirnya ya jalan lah. Oh iya, gini, sebelum sampai ke prediksi itu, saya mau berbagi salah satu hal yang membuat saya kaget juga dari setelah menjalani ini selama 2 bulan. Salah satunya adalah istilah kalau di marketing itu supply and demand itu. Jadi permintaannya itu tinggi sebetulnya buku ini. Hanya saja yang mensuplainya itu yang nggak ada. Kalaupun ada yang mensuplai, strategi yang disampaikan sama Kak Said itu loh, yang tidak tune in dia dengan komunitas-komunitas. Misal kalau sebutlah toko buku yang mereka nggak tune in dengan komunitas, nggak menyediakan space, ruang seperti ini. Terus masalah prediksi ke depannya itu, saya rasa kalau kerja-kerja kolaborasi yang bisa kita lakukan antar komunitas, karena Infinity Book ini inklusif juga, dengan komunitas apapun kita kerjasama. Saya rasa ekosistem atau iklim literasi di Lombok ini, bahkan di NTB, ke depan sangat-sangat kita harapkan positif banget lah. Apalagi kalau misal bisa disupport penuh sama pemerintah setempat misalnya, untuk ya mau nggak mau pariwisata di Lombok ini akan membawa kita ke arah yang SDM itu harus siap gitu. Tema buku apa? Nah, kebetulan karena saya nyebut pariwisata, salah satu buku yang paling laris adalah pariwisata. Karena kita tahu sendiri siapa yang nggak berbincang tentang pariwisata sekarang. Selain sastra ya? Selain sastra memang ya. Terus salah satunya juga buku-buku pemikiran-pemikiran juga banyak ya peminatnya. Jadi begini, kenapa mau jadi pelapak buku? Kata orang, kok jadi kurir buku, sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Satu, kita ingin menghapus feodalisme akademis. Jadi ada akademisi, ada intelektual. Akademisi itu cenderung di kampus, ngurus administrasi, ngurus segala macam. Tapi intelektual itu turun, bisa bergaul dengan siapa saja, eksklusif. Itu sebetulnya yang menjadi ide dasar kami, bahwa pertama tentu memang kita passion ya, beli buku, tapi meskipun kadang-kadang nggak saya baca tuntas, tapi senang beli buku. Kedua, kita bergaul dengan banyak komunitas, dan agar jarak antara perguruan tinggi dan komunitas itu bisa dijembatani. Infinity itu menjembatani itu. Nanti kalau ada akademisi yang mau kita panggungkan, mari kita. Oke, ya kalau masalah respon warga sekitar lah begitu ya. Ya memang sesuatu hal yang tak lazim memang dilihat bagi jauh-jauh kuliah puluhan tahun mungkin, bahkan itu merantau itu pulang-pulang ngelapak buku gitu. Tapi ada perubahan ternyata setelah 2 bulan ini. Karena apa? Saya pribadi karena dari Labuan Haji di Dusun Mantong Meong itu, menariknya adalah banyak pemuda-pemuda di sana itu, yang mereka bahkan ada salah satu pemuda, saya sebut aja namanya Wahyudi namanya. Dalam sehari itu dia habis baca 3 buku, dalam seminggu dia beli 10 buku satu orang ini. Anak-anak, jadi ada kalau saya nggak salah ada 8-10 pemuda di sana yang dulu kerjanya balap-balap liar, nongkrong di pantai apa segala macam. Ternyata merubah mindset mereka juga untuk saya tertarik baca buku gitu. Jadi buku itu sebetulnya pasti akan ketemu sama pembacanya itu kalau memang ada supply-nya gitu. Nah dari sana saya melihat masyarakat ternyata akhirnya perlahan-perlahan berubah juga melihat apa yang saya lakukan ini terkait melapak buku. Apalagi sekarang setelah ada di Selong gitu, dengan welcome-nya owner Jelly Potter yang bersedia
memfasilitasi. yang fasilitasi segala macam itu.